Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan senantiasa mengiringi kita semua. Amin ya robbal alamin. Kisah jenaka Abu Nawas membuat kapok seorang penjual yang telah menipunya. Di mana Abu Nawas melakukan balas dendam dengan cara yang sangat jenius dan tidak akan bisa kalian tebak. Bagaimanakah keseruan kisahnya? Sebelum lanjut, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semua untuk terus mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan like-nya. Supaya Mimin lebih semangat lagi membuat cerita tentang tokoh Islam yang insya Allah menghibur sahabat semua. Dan jangan lupa absen di kolom komentar sahabat semua dari mana saja. Dan berikut inilah kisahnya. Pagi itu, pasar Baghdad begitu ramai. Para pedagang meneriakkan dagangan mereka, menebarkan aroma rempah-rempah, daging segar, dan buah-buahan yang menggoda. Abu Nawas berjalan pelan di antara keramaian sambil tersenyum, matanya menyapu dari satu lapak ke lapak lain. Ia memang sedang mencari buah-buahan segar untuk dibawa pulang. Wahai tuan yang tampan, cobalah buah delima ini, manis dan segar, baru dipetik dari kebun, teriak seorang pedagang berjubah merah dengan suara yang lantang. Abu Nawas berhenti dan memandangi tumpukan delima yang tampak menggoda. Kulitnya merah merekah, tampak ranum dan menggugah selera. Abu Nawas mencium aroma buahnya, lalu menggigit satu yang ditawarkan sang pedagang. Manis juga, ucapnya sambil mengangguk. Tanpa pikir panjang, ia membeli satu keranjang delima dan beberapa buah lainnya. Ia membayar dengan koin emas, lalu membawa keranjang itu sambil bersiul riang. Namun saat ia tiba di rumah dan membuka keranjang itu lebih dalam, senyum di wajahnya lenyap. Hampir semua buah di bagian bawah ternyata busuk. Bahkan beberapa sudah dipenuhi ulat kecil. Abu Nawas terdiam sejenak, lalu perlahan tertawa. Tapi tawanya bukan karena senang, itu adalah tawa penuh rencana. Baiklah, wahai pedagang licik. Kau telah bermain dengan orang yang salah. Abu Nawas duduk di ruang belakang rumahnya sambil memandangi buah-buah busuk itu. Ia tidak marah, tapi dalam benaknya, sebuah rencana mulai tersusun. Ia tahu bahwa kemarahan hanya akan membuat seseorang bertindak bodoh. Yang dibutuhkan sekarang adalah kecerdikan, sesuatu yang selama ini menjadi keahliannya. Ia mengambil selembar kain lusuh dan menutupi keranjang buah itu. Lalu, ia pergi ke dapur dan mengambil satu kendi besar berisi madu. Ia meneteskan madu ke beberapa buah yang masih tampak segar di atas, agar terlihat lebih menggoda. Madu akan membuatnya tampak lebih berharga, gumam Abu Nawas dengan senyum licik. Keesokan paginya, Abu Nawas berkeliling ke tetangganya, menawarkan sebagian buah itu dengan murah. Tapi bukan untuk dijual. Ia hanya ingin menyebarkan cerita. Aku mendapat buah luar biasa dari pasar kemarin. Manis, besar, dan murah, katanya sambil menunjuk buah yang paling tampak segar. Tetangganya pun mulai penasaran, dan informasi itu dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru kota Baghdad. Sore harinya, Abu Nawas pergi ke kedai teh tempat para pedagang biasa berkumpul. Ia duduk di sudut dan memesan secangkir teh hangat. Dengan suara lantang namun santai, ia berkata pada seorang tetangga, "Besok pagi aku ingin beli satu keranjang lagi dari pedagang yang sama. Buahnya benar-benar luar biasa. Siapapun yang ingin buah terbaik, belilah darinya." Beberapa pedagang yang mendengar mulai tertarik. Tapi itu baru permulaan rencana besar Abu Nawas. Keesokan paginya, suasana pasar Baghdad kembali ramai seperti biasa. Si pedagang buah berjubah merah itu sedang mengatur dagangannya dengan wajah lesu. Ia merasa sedikit bersalah karena telah menipu pembelinya kemarin, tapi rasa bersalah itu segera sirna saat melihat Abu Nawas datang dengan senyum lebar. "Wahai pedagang buah yang mulia," seru Abu Nawas sambil menepuk-nepuk keranjang di pundaknya, "aku datang lagi. Buahmu luar biasa. Delima yang kau jual kemarin membuat seluruh keluargaku tersenyum puas." Suara Abu Nawas cukup keras, hingga menarik perhatian para pembeli lain di sekitar mereka. Si pedagang yang awalnya gugup langsung tersenyum lega. "Ah, tentu saja, tentu saja. Aku hanya menjual buah terbaik di Baghdad," katanya dengan bangga, lalu menata buah-buah delima di atas keranjang agar tampak segar. Dalam hatinya, ia senang karena Abu Nawas ternyata tidak sadar telah ditipu. "Aku ingin membeli 2 keranjang hari ini," kata Abu Nawas, "tapi bukan untukku.
Banyak orang di sekeliling rumahku yang ingin mencicipi buahmu. Kau akan kaya dalam sehari, wahai pedagang yang jujur. Mendengar itu, wajah si pedagang berseri-seri. Ia langsung memanggil anak buahnya untuk menyiapkan keranjang tambahan. Tapi ia tidak tahu bahwa pujian itu adalah bagian dari perangkap yang lebih besar. Setelah mendapatkan 2 keranjang buah, Abu Nawas membayar dengan wajah puas. Namun sebelum pergi, ia berpura-pura ragu. "Wahai pedagang," katanya sambil mendekat, "jika engkau ingin, aku bisa membantumu menjual buah-buahmu lebih cepat. Banyak bangsawan dan saudagar yang kini percaya seleraku." Si pedagang terkejut. "Benarkah? Apa maksudmu?" tanyanya penuh semangat. Abu Nawas tertawa kecil, lalu menjawab, "Maksudku, aku bisa memuji buahmu di depan Sultan. Ia gemar makan delima setiap pagi. Bayangkan jika buahmu masuk ke dapur istana." Mata si pedagang berbinar, tak menyangka akan mendapat peluang sebesar itu. "Jika kau berhasil, aku akan memberimu buah gratis seumur hidup," janji si pedagang dengan berapi-api. Abu Nawas mengangguk dan pura-pura berpikir, "Baik, aku akan mulai perlahan. Besok pagi aku akan ke istana. Tapi siapkan keranjang terbaikmu, jangan ada satupun yang busuk." Setelah meninggalkan pasar, Abu Nawas tidak pulang ke rumah. Ia justru menuju masjid tempat para fakir miskin biasa berkumpul. Di sana, ia membagikan sebagian buah busuk itu kepada mereka, sambil berkata, "Jika kalian menemukan buah yang buruk, bawalah kembali padaku. Tapi simpan baik-baik, kita akan memanfaatkannya." Orang-orang itu bingung, tapi karena percaya pada Abu Nawas, mereka menuruti saja. Sebab mereka tahu, jika Abu Nawas sudah menyusun rencana, pasti ada kejutan besar yang akan terjadi. Malam itu, Abu Nawas duduk di meja kecilnya, menulis dengan pena bulu dan tinta hitam. Ia menulis surat seolah-olah berasal dari juru masak istana, ditujukan kepada si pedagang buah. Dalam surat itu tertulis bahwa Sultan mendengar kabar tentang buah delima luar biasa, dan ingin mencicipinya esok pagi. "Jika layak," tulis Abu Nawas dengan rapi, "Sultan bersedia menjadikan buahmu sebagai buah resmi istana." Dengan bantuan seorang bocah lincah, surat itu disampaikan kepada si pedagang saat fajar menyingsing. Wajah si pedagang berubah pucat lalu memerah karena girang bukan main. "Astaga! Ini dari istana," katanya sambil berteriak kegirangan, membuat tetangga-tetangganya di pasar melongok penasaran. Pagi itu, dengan penuh semangat dan rasa bangga, si pedagang menyiapkan keranjang buah terbaik, setidaknya yang terlihat segar di bagian atas. Ia bahkan menaburkan bunga mawar di sela-selanya agar terlihat mewah. Ia mengira inilah hari keberuntungannya, hari di mana ia akan menjadi pemasok buah bagi Sultan. Namun yang ia tak tahu, keranjang-keranjang itu akan diantar ke tempat yang salah. Abu Nawas telah menyuruh beberapa pemuda untuk berpura-pura sebagai utusan istana. Mereka membawa keranjang itu, bukan ke istana, tapi ke tempat umum, tepatnya ke balai kota, tempat banyak pejabat berkumpul. Di sanalah semuanya akan dimulai, di hadapan banyak saksi mata. Siang hari di balai kota Baghdad selalu ramai. Para pejabat, cendekiawan, dan rakyat biasa sering berkumpul di sana untuk berdiskusi, menyampaikan keluhan, atau sekadar mendengar pengumuman dari kerajaan. Hari itu, keramaian bertambah karena datangnya utusan yang membawa keranjang buah besar bertabur bunga mawar. Orang-orang langsung penasaran. "Buah dari istana?" seru salah satu pemuda yang membawa keranjang, berpura-pura seperti pelayan kerajaan. "Ini adalah buah terbaik pilihan Sultan Harun ar-Rasyid sendiri. Silakan dicicipi oleh para hadirin yang mulia." Semua orang terkagum. Mereka menyerbu, membuka keranjang, dan mengambil buah-buah delima dengan penuh antusias. Namun dalam waktu singkat, kehebohan berubah jadi keributan. Salah satu pejabat menggigit buah itu dan memuntahkannya seketika. "Ini busuk," teriaknya. Yang lain ikut membuka lebih dalam. Ternyata hampir semua buah yang tersembunyi di bawah sudah rusak, berlendir, bahkan ada ulat menggeliat di antaranya. Suasana berubah kacau, banyak orang membuang buah dan menutup hidung. Orang-orang mulai berteriak, menuduh bahwa ada yang hendak mempermalukan mereka. "Siapa yang membawa ini?" tanya seorang penjaga kota. Para pemuda utusan pura-pura bingung, lalu berkata,
Kami hanya diperintah membawa ini dari seorang pedagang buah di pasar. Katanya buah ini khusus untuk Sultan. Maka tersangka utama pun mulai ditunjuk, si pedagang berjubah merah. Tak lama setelah keributan di balai kota, utusan dari penjaga kota dikirim ke pasar untuk mencari si pedagang buah yang dimaksud. Dengan napas tersengal, mereka sampai di kios si pedagang dan membacakan perintah, "Atas nama kehormatan Baghdad, engkau diminta hadir di balai kota sekarang juga, untuk menjelaskan kejadian memalukan ini." Si pedagang yang sebelumnya percaya dirinya melonjak karena surat palsu dari istana, kini pucat seperti kain kafan. Ke balai kota, gumamnya, ada apa sebenarnya? Tapi ia tak bisa menolak, karena para penjaga mengiringinya dengan serius, membuat orang-orang pasar berkumpul menyaksikan pemandangan yang tak biasa itu. Saat tiba di balai kota, ia disambut dengan tatapan tajam dari para pejabat dan rakyat. Keranjang buahnya yang sudah hancur masih ada di sana, dan baunya membuat orang-orang menutup hidung. "Kau bilang buah ini untuk Sultan?" tanya seorang pejabat tua dengan suara lantang. Si pedagang mencoba membela diri. "Tapi, aku menerima surat dari istana." Ia menunjukkan surat yang diberikan Abu Nawas, tapi salah satu juru tulis langsung mengenal bahwa surat itu palsu. "Ini bukan tulisan juru masak istana. Ini surat buatan seseorang yang sangat cerdik." Dan pada saat itulah, suara tawa lembut terdengar dari sisi balai kota. Ya, Abu Nawas datang membawa kejutan berikutnya. Semua mata menoleh saat Abu Nawas melangkah ke tengah balai kota. Ia mengenakan jubah sederhana, dan senyum licik menghiasi wajahnya. "Maafkan gangguan kecil ini, para pejabat dan rakyat Baghdad," katanya dengan tenang. "Izinkan aku menjelaskan sesuatu yang sangat berbau busuk." Para penjaga memberi jalan, dan Abu Nawas berdiri di samping si pedagang yang masih kebingungan. "Beberapa hari lalu, aku membeli 2 keranjang buah dari pedagang ini. Ia meyakinkanku bahwa buah-buahnya segar. Tapi ketika kubuka di rumah, astaga, busuk semua. Bahkan ulat-ulat pun berpesta pora." Terdengar gumaman marah dari para hadirin. Beberapa memandang si pedagang dengan jijik, yang kini hanya bisa menunduk malu. "Aku pikir," lanjut Abu Nawas, "jika kebohongan ini tidak dihentikan, akan banyak orang jujur yang menjadi korban. Maka aku pikir, biarlah yang merasa dirinya paling pintar, mencicipi buah dari tipu dayanya sendiri." Pejabat tertua di balai kota mengangguk perlahan. "Kau melakukan ini untuk mempermalukan penipu." Abu Nawas tersenyum, bukan sekadar mempermalukan, tapi untuk menunjukkan, jika kejujuran tak dijaga di pasar, maka kebusukan akan menyebar hingga ke istana. Orang-orang pun tertawa dan bersorak. Sebuah pelajaran telah ditanamkan, dengan cara yang sulit ditebak, namun luar biasa tajam. Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, para pejabat memutuskan untuk menggelar semacam pengadilan pasar di tempat itu juga. "Kami tak bisa membiarkan pedagang nakal menjatuhkan nama baik Baghdad," ujar salah satu pejabat. Orang-orang bersorak setuju, sementara si pedagang mulai gemetar di sudut. Pejabat tua bertanya kepada si pedagang, "Benarkah engkau tahu buah itu busuk saat menjualnya?" Si pedagang terbata-bata. Aku, hanya bagian bawah saja yang mungkin sedikit lembek." Seisi balai kota tertawa mencemooh. "Sedikit lembek? Delima ini bahkan bisa menari sendiri karena ulatnya." Celetuk seseorang, membuat semua tertawa geli. Abu Nawas angkat bicara lagi. "Aku tidak bermaksud menjebloskan orang ke penjara. Tapi kadang, manusia hanya bisa berubah saat malu dilihat banyak mata. Jika dia berjanji tak mengulangi perbuatannya, biarlah rasa malu hari ini jadi hukumannya." Para pejabat mempertimbangkan, lalu mengangguk bijak. Akhirnya, si pedagang diminta berdiri dan bersumpah di hadapan halayak ramai, dengan tangan di atas keranjang buah busuknya, bahwa ia akan berdagang jujur mulai hari itu. Ia bersumpah dengan suara gemetar. Abu Nawas tersenyum, bukan karena menang, tapi karena satu penipuan kecil telah diberi pelajaran besar. Setelah si pedagang bersumpah di depan halayak, Abu Nawas melangkah maju dengan sebuah kantong kecil di tangannya. "Untuk menunjukkan niat baik dan memulai babak baru," katanya sambil tersenyum, "aku punya hadiah kecil untukmu." Si pedagang menatap kantong itu dengan was-was dan penuh penasaran. Abu Nawas membuka kantong itu, lalu mengeluarkan beberapa butir buah delima segar dan mengilap.
Ini buah terbaik yang pernah aku miliki, langsung dari kebun Sultan. Aku memberimu ini sebagai tanda kesempatan kedua. Wajah si pedagang berubah terkejut, dan kemudian penuh syukur. Terima kasih, Abu Nawas, aku takkan menyia-nyiakan kepercayaan ini. Tapi Abu Nawas mengangkat jari, ingat, kejujuran adalah kunci rejeki. Jika kau menipu lagi, bukan aku yang akan menghadapimu, tapi Sultan sendiri. Semua orang tertawa dan bersorak mendukung perubahan pedagang itu. Abu Nawas bangga, bukan karena balas dendam yang hebat, tapi karena telah menanam pelajaran berharga. Ketika Abu Nawas meninggalkan balai kota, ia merasa lega. Meski berawal dari buah busuk, kini kejujuran tumbuh di pasar Baghdad. Tersenyum penuh arti, ia berkata pada dirinya sendiri, kadang cara terbaik membalas bukan dengan marah, tapi dengan kebijaksanaan. Beberapa hari setelah pengadilan pasar itu, Abu Nawas kembali berjalan-jalan di pasar Baghdad. Ia ingin melihat apakah pelajaran yang diberikannya benar-benar membuahkan hasil. Pasar yang biasanya ramai dan penuh warna itu, kini terasa lebih segar dan penuh semangat baru. Di sebuah kios buah, Abu Nawas melihat si pedagang yang dulu menipu kini melayani pelanggan dengan jujur. Buah-buahnya tampak segar dan teratur, tak ada lagi buah busuk yang tersembunyi. Pelanggan terlihat senang dan puas, dan bahkan ada beberapa yang memberikan pujian kepada pedagang itu. Tiba-tiba, seorang pemuda mendekati Abu Nawas dan berkata, "Tuan Abu, berkat Anda, pasar ini berubah. Kini kami percaya pada kejujuran, dan dagangan kami meningkat. Terima kasih telah mengajari kami dengan cara yang tak terlupakan." Abu Nawas tersenyum lebar, merasa tugasnya telah selesai, setidaknya untuk saat ini. Malam itu, ketika Abu Nawas sedang bersantai di rumahnya yang sederhana, ia menerima sebuah surat tanpa nama pengirim. Surat itu dilemparkan lewat jendela, lalu menghilang ke dalam gelap. Dengan penasaran, Abu Nawas membuka surat itu perlahan. "Tuan Abu Nawas yang terhormat, aku pedagang buah yang kau hukum di balai kota. Aku menyesal atas semua yang terjadi. Kini aku ingin bertemu dan mengucapkan terima kasih secara langsung atas pelajaran hidup yang kau berikan. Jika berkenan, aku menunggu di pasar besok pagi." Abu Nawas tersenyum, merasa bahwa niatnya telah membuahkan hasil lebih dari yang diharapkan. Ia pun berencana pergi ke pasar keesokan harinya untuk bertemu si pedagang dan mendengar kisah perubahan hidupnya secara langsung. Pagi berikutnya, Abu Nawas tiba lebih awal di pasar Baghdad. Udara segar pagi hari membuat suasana terasa penuh harapan. Tak lama, si pedagang buah yang dulu menipu muncul dengan wajah yang tampak lebih bersih dan penuh semangat. "Aku berterima kasih, Tuan Abu, atas segala yang kau ajarkan. Hidupku berubah sejak hari itu. Aku belajar bahwa kejujuran bukan hanya tentang kata-kata, tapi tindakan," ujar si pedagang sambil tersenyum tulus. Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum, "Aku senang mendengarnya. Ingatlah selalu, perubahan terbaik datang dari hati yang ikhlas. Jangan biarkan godaan dunia menggoyahkan tekadmu." Mereka pun berpisah dengan perasaan ringan, dan pasar pun semakin hidup dengan kebaikan yang mulai tumbuh. Tak lama setelah pertemuan itu, kabar tentang perubahan si pedagang buah tersebar ke seluruh penjuru Baghdad. Orang-orang mulai berdatangan ke pasar, ingin melihat sendiri buah-buah segar dan pedagang yang kini jujur. Para pedagang lain merasa terinspirasi, berusaha meniru kejujuran yang ditunjukkan si pedagang. Pasar yang sebelumnya dipenuhi kecurangan kini menjadi pusat kepercayaan dan keramahan. Abu Nawas pun mendapat pujian dari warga dan pejabat, namun ia hanya tersenyum dan berkata, "Ini bukan karena aku, tapi karena kejujuran selalu menang pada akhirnya." Beberapa minggu berlalu, dan suasana pasar Baghdad benar-benar berubah. Para pedagang mulai menyadari bahwa kejujuran bukan hanya soal moral, tapi juga kunci kelangsungan usaha mereka. Tak ada lagi buah busuk yang disembunyikan di balik tumpukan segar. Namun, tidak semua orang mudah berubah. Masih ada beberapa pedagang yang mencoba-coba menyelipkan barang yang kurang baik demi keuntungan cepat. Abu Nawas, yang selalu mengamati pasar dari kejauhan, memutuskan untuk mengadakan ujian kecil. Ia menyamar sebagai pembeli biasa dan mulai berkeliling. Di sebuah kios yang terkenal ramai, ia menemukan buah apel yang tampak segar di permukaan, tapi ketika ia menggigitnya, ternyata busuk di dalam. Abu Nawas langsung memanggil sang pedagang. "Saudaraku,
apakah kau benar-benar ingin dipercaya jika buah yang kau jual menipu mata orang? Pedagang itu terkejut dan mencoba membela diri, tapi Abu Nawas mengeluarkan sebuah pelajaran berharga. Orang bijak berkata, apa yang terlihat indah belum tentu baik, dan apa yang baik harus selalu tampak indah. Jadilah pedagang yang tak hanya menipu mata, tapi juga menenangkan hati pembeli. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu terdiam, lalu bertepuk tangan. Pesan Abu Nawas kali ini tidak hanya menyentuh si pedagang, tapi juga seluruh pasar. Kejujuran kini benar-benar menjadi jantung perdagangan di Baghdad. Kabar tentang perubahan pasar dan kejujuran yang mulai berkembang akhirnya sampai ke telinga Sultan Harun al-Rashid. Sang Sultan, yang dikenal bijaksana dan perhatian terhadap rakyatnya, memutuskan untuk memberi penghargaan kepada Abu Nawas atas jasa-jasanya dalam memperbaiki moral pedagang pasar. Suatu pagi, seorang utusan kerajaan datang ke rumah Abu Nawas, membawa surat undangan resmi dari Sultan. Surat itu mengundang Abu Nawas untuk hadir dalam acara pemberian penghargaan di istana. Abu Nawas menerima undangan itu dengan rasa bangga namun tetap rendah hati. Pada hari acara, Sultan menyampaikan pidato singkat tentang pentingnya kejujuran dalam kehidupan dan perdagangan. Lalu, ia menyerahkan medali kehormatan kepada Abu Nawas, sembari berkata, kebijaksanaanmu telah membawa berkah bagi Baghdad. Semoga ini menjadi contoh bagi kita semua. Abu Nawas tersenyum dan membungkuk hormat, merasa bahagia atas pengakuan tersebut. Setelah menerima penghargaan dari Sultan Harun al-Rashid, Abu Nawas pulang ke rumah dengan perasaan yang hangat dan penuh semangat. Namun, di balik senyumannya, ada tekad baru yang tumbuh di dalam hatinya. Ia tahu, perjuangan menegakkan kejujuran dan keadilan tidak bisa berhenti sampai di situ. Masih banyak tempat dan orang yang membutuhkan sentuhan kebijaksanaan. Di tengah malam yang tenang, Abu Nawas duduk di teras rumahnya sambil menatap langit penuh bintang. Ia merenung, jika satu pasar saja bisa berubah, mengapa tidak seluruh kota Baghdad? Dan lebih dari itu, mengapa tidak seluruh dunia? Ia pun mulai merancang rencana untuk menyebarkan nilai-nilai kejujuran melalui cerita-cerita dan lelucon yang mudah dicerna rakyat jelata. Keesokan harinya, Abu Nawas memanggil beberapa sahabatnya yang terkenal pandai bercerita dan bermain peran. Mereka bersepakat untuk membuat pertunjukan keliling yang menggabungkan humor dan pesan moral, sehingga semua lapisan masyarakat dapat belajar tanpa merasa dihakimi. Abu Nawas percaya, tawa bisa menjadi jembatan untuk perubahan hati. Sejak saat itu, Abu Nawas dan rombongannya mulai berkeliling Baghdad dan desa-desa sekitarnya, menyebarkan cerita tentang kejujuran, kerja keras, dan kebijaksanaan dengan cara yang menghibur dan mudah diingat. Ia tahu, misi barunya ini adalah cara terbaik untuk memastikan perubahan yang telah dimulai tetap bertahan lama dan menyebar ke seluruh penjuru negeri. Kabar tentang pertunjukan keliling Abu Nawas dan sahabatnya menyebar dengan cepat. Setiap malam, lapangan dan pasar dipenuhi oleh orang-orang dari segala usia yang ingin menyaksikan lawakan cerdas sekaligus pesan moral yang dibawakan. Abu Nawas berhasil menjadikan hiburan sebagai media perubahan. Dalam satu pertunjukan, Abu Nawas memperagakan adegan seorang pedagang yang mencoba menipu pembeli dengan buah busuk. Namun, dengan kelicikan dan kebijaksanaannya, pembeli itu berhasil mengungkap tipu muslihat tersebut dan memberi pelajaran berharga tanpa perlu amarah. Penonton tertawa terpingkal-pingkal, tapi sekaligus merenungkan maknanya. Setelah pertunjukan, banyak pedagang dan warga yang datang mengucapkan terima kasih dan berjanji untuk berubah. Abu Nawas pun merasa bahagia, bukan hanya karena berhasil membalas dendam dengan cara cerdik, tapi karena ia telah menabur benih kebaikan yang akan terus tumbuh. Di tengah gemerlap lampu Baghdad malam itu, Abu Nawas duduk termenung. Hidup memang penuh ujian, katanya pelan, tapi dengan kebijaksanaan dan hati yang tulus, setiap masalah bisa menjadi pelajaran, dan setiap tawa bisa menjadi obat. Senyum lebar mengembang di wajahnya, menutup babak perjalanan yang penuh warna. Tamat.